Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Putra, NPM 2557201029. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS, yaitu untuk mata kuliah Fundamental ERP, menjelaskan beberapa materi-materi terkait tentang Fundamental ERP. Baik, simak penjelasannya berikut. Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan sistem informasi terintegrasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola berbagai proses bisnis utama seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, logistik, penjualan dalam satu basis data yang sama. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan koordinasi antar bagian dalam organisasi. Dengan adanya ERP, informasi dapat diakses secara real time sehingga mendukung pengambilan keputusan manajerial yang lebih cepat dan tepat. Dalam konteks manajemen proyek sistem informasi, ERP memiliki peran yang sangat penting karena implementasinya melibatkan proyek berskala besar, kompleks, dan lintas departemen. ERP ini membantu memastikan bahwa perencanaan proyek berjalan sistematis, pengendalian proyek dapat dilakukan secara terukur, serta evaluasi proyek dapat dilakukan secara objektif berdasarkan data dan kinerja sistem. Tahapan implementasi ERP dan keterkaitannya dengan manajemen proyek. Implementasi ERP umumnya melalui beberapa tahapan utama. Pada tahap perencanaan proyek, organisasi melakukan analisis kebutuhan, penentuan ruang lingkup proyek, penyusunan jadwal, serta penganggaran biaya. Tahap ini sangat menentukan keberhasilan proyek karena kesalahan perencanaan dapat berdampak pada pembengkakan biaya dan keterlambatan waktu. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan dan pengendalian proyek, ERP mulai dikonfigurasi sesuai kebutuhan bisnis, dilakukan migrasi data, serta pengujian sistem. Pada tahap ini, pengendalian proyek dilakukan dengan memantau jadwal, biaya, kualitas, dan risiko agar tahap sesuai dengan rencana. Setelah sistem diimplementasikan, dilakukan tahap evaluasi proyek untuk menilai apakah ERP telah memenuhi tujuan yang ditetapkan, baik dari sisi kinerja sistem maupun manfaat bagi organisasi. Siklus hidup proyek sistem informasi pada implementasi ERP. Siklus hidup proyek ERP dimulai dari tahap inisiasi, yaitu penentuan tujuan proyek dan studi kelayakan. Risiko pada tahap ini biasanya berupa ketidaksesuaian antara kebutuhan bisnis dan sistem ERP yang dipilih. Mitigasinya adalah melakukan analisis kebutuhan yang mendalam serta melibatkan pemangku kepentingan utama. Tahap berikutnya adalah perencanaan yang mencakup penyusunan jadwal, anggaran, dan sumber daya. Risiko yang muncul dapat berupa estimasi waktu dan biaya yang tidak realitas. Strategi mitigasi yang dapat dilakukan adalah menggunakan data proyek sebelumnya dan melibatkan konsultan berpengalaman. Pada tahap implementasi, risiko yang sering terjadi adalah resistensi pengguna, kesalahan konfigurasi, dan masalah migrasi data. Untuk mengurangi risiko tersebut, organisasi perlu melakukan pelatihan pengguna, pengujian sistem secara menyeluruh, serta komunikasi yang intensif. Tahapan terakhir adalah penutupan dan evaluasi, di mana risiko utamanya adalah sistem tidak dimanfaatkan secara optimal. Mitigasinya dilakukan dengan pendampingan pasca implementasi dan evaluasi berkelanjutan. WBS pada proyek ERP. Work Breakdown Struktur. WBS merupakan alat manajemen proyek yang digunakan untuk memecah proyek besar menjadi beberapa bagian pekerjaan yang lebih kecil dan terstruktur. Contoh WBS sederhana untuk proyek ERP meliputi perencanaan proyek, analisis kebutuhan bisnis, pemilihan dan desain sistem ERP, konfigurasi dan pengembangan sistem migrasi data, pengujian sistem, pelatihan pengguna, implementasi dan evaluasi. Fungsi utama WBS dalam pengelolaan proyek sistem informasi adalah membantu perencanaan jadwal, pengendalian biaya, pembagian tugas yang jelas, serta memudahkan pemantauan kemajuan proyek.
Metodologi waterfall, agile, hybrid dalam proyek ERP. Metodologi waterfall merupakan pendekatan linear yang menekankan tahapan berurutan dari analisis hingga implementasi. Metode ini cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil namun kurang fleksibel terhadap perubahan. Metodologi agile bersifat iteratif dan fleksibel, memungkinkan perubahan kebutuhan selama proyek berlangsung, tapi seringkali kurang sesuai untuk proyek ERP berskala besar yang kompleks dan terintegrasi. Metodologi hybrid menggabungkan pendekatan waterfall dan agile, di mana perencanaan dan desain dilakukan secara terstruktur, sementara pengembangan dan penyesuaian sistem dilakukan secara iteratif. Untuk proyek ERP berskala besar, metodologi hybrid dianggap paling sesuai karena mampu menjaga struktur proyek sekaligus memberikan fleksibilitas terhadap perubahan kebutuhan bisnis. Peran Project Manager dalam keberhasilan proyek ERP. Project Manager memiliki peran kunci dalam keberhasilan proyek ERP. Dalam manajemen waktu, Project Manager bertanggung jawab memastikan setiap tahapan proyek berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dalam manajemen biaya, Project Manager harus mengendalikan anggaran agar proyek tidak mengalami pembengkakan biaya. Selain itu, dalam manajemen risiko, Project Manager harus mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin muncul selama proyek berlangsung. Sementara dalam manajemen komunikasi, Project Manager berperan sebagai penghubung antara manajemen, tim proyek, konsultan, dan pengguna, sehingga seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan dan perkembangan proyek. Kesimpulannya, keberhasilan implementasi ERP sangat bergantung pada manajemen proyek, sistem informasi yang baik. Dengan perencanaan yang matang, pengendalian yang efektif, pemilihan metodologi yang tepat, serta peran aktif Project Manager, ERP dapat memberikan manfaat maksimal bagi organisasi dalam meningkatkan efisiensi. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.